Yang sekarang menyekolahkan di Kuki sebetulnya ketika 1 tahun di Kuki TK ya, Abud itu sangat melejit kalau bagi saya ya. Sebelumnya itu kan kalau di rumah kadang susah gitu ya untuk tahfidz, ternyata pasti target 1 tahun itu 1 juz, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Hanya berterima kasih untuk semua guru-guru Kuki, untuk semua ini mudah-mudahan kedepannya Qur'ani Kids semakin maju, semakin berkembang. Amin 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 ya Allah. Apa yang dicita-citakan Qur'ani Kids cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Apalagi sekarang kan hari Jumat di bulan Ramadan, mudah-mudahan dikabulkan ya. Amin amin. Ya alhamdulillah sekarang sampai ke rumahnya Pak Hilmi, salah seorang guru juga sekolah tahfidz Qur'an Kids. Itu sampai kebasahan. Memang dan nggak bawa jas hujan, nggak apa-apalah. Sekali-kali boleh hujan-hujanan. Nah alhamdulillah di depan rumahnya Pak Hilmi ya, area Majelis Ta'lim Al-Wusta, kita coba masuk ya. Dan Assalamualaikum. 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 Abudi. Assalamualaikum. Bun. Berimis ternyata. Tadi tuh udah siang gama. Ini apa nih? Oh iya boleh di shoot dulu, di shoot. Itu. Iya ini sini itu sambil mau jelasin. Ini apa nih? Lomba tahsin. Oh iya waktu itu ya. Iya. TK Qur'ani Kids School juara 2 itu yang pas nasional. Oh yang ini sama. Walaupun waktu itu masih online ya, pandemi kan. Tapi lombanya itu menang ke berapa sih lupa? Ketiga nasional loh. Masih usia TK. Ini nih ada waktu sudah tahfidz ini nih. Pakat Muhammad Abdil Ma'bud. Oh ini mah Abudi ya, yang ini mah? Iya, Abudi yang itu. Abudi. Yang depan Abud. Abudi ini. Ya luar biasa nih. Ini sertifikatnya dari Umi Foundation, Menakosah Tartil. Menakosah kan? Ya. Ya alhamdulillah ya. Kalau ini Pak Hilmi waktu kapan nih? Oh syahadah terjuman ya, syahadah terjuman dari Umi ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Hilmi. Baik, sekarang saatnya kita bincang-bincang, mungkin singkat juga ya dengan Pak Hilmi ya, karena tadi sudah dari Bu Alfa yang ngobrol-ngobrol ya, alhamdulillah ya, setidaknya lebih mengenal lagi ya, Bu Alfa ya, kesehariannya ya. Nah sekarang dengan Pak Hilmi ini guru bahasa Arab, guru Al-Quran di Qur'ani Kids School ya. Nah mangga Pak Hilmi, ada yang ingin disampaikan nggak, misalkan pengalaman-pengalaman dulu sebelumnya pernah mengajar? Sebelumnya sih belum pernah sih, semenjak pulang dari Yaman. Ya, dari Rubat Tarim Yaman belum ini. Jadi sebetulnya Pak Hilmi itu di Yaman tuh sejak usia berapa? Usia berapa ya? Tahun 2009 ya, 2009. 2009 berarti berapa lama? 2009 sampai 2014. 5 tahun di Yaman. 5 tahun. Ngapain Mbak? Di Yaman ngapain? 5 tahun di Yaman. Pesantren bukan ya? Iya, pesantren. Bukan jualan daun pisang. Pas mau pulang itu habis paspornya udah habis, jadi perbaru tajdid di sana paspor. Pas mau pulang itu. Pas mau pulang. Iya. Berarti di usia berapa sih Pak Hilmi waktu itu? Ada ya 20
20-an kalau Berarti sebelumnya pesantren gitu. sebelumnya pesantren di Al-Mashhad Cijurei. Ya, terus sebelum di Al-Mashhad Cijurei di Tasik di pesantren Berarti awal-awal usia SD mungkin di sana. Keluar di SD langsung ke Tegarejo Magelang. Ya, Magelang Jawa Oh, jadi ke Magelang dulu. Ke Magelang dulu, pesantren kitab. Berapa lama? Itu sampai 4 tahun sampai Alfiyah. 4 tahun sampai Alfiyah. Ya, dari usia 19-an lah, keluar SD ya. Keluar SD. Ya, keluar SD. Keluar SD. Mendalami bahasa Arab. Berapa lama? Sampai 1 tahunan, 2 tahunan. 2 tahunan. Ya, 2 tahunan. Terus dari Magelang Tegarejo ke Amsilati, Pare, Kediri. Oh, ya, ke Jepara dulu. Ke Jepara, setelah Jepara ke Pare. Ke Jepara ke Pare, dari Jepara ke Pare. Ya, dari Pare ke Jogja di Pare berapa lama itu? Di Pare cuman 1 bulan karena udah bisa langsung praktek. Langsung praktek. Ya. Terus ya Terus ke Jogja. Terus ke Jogja pesantren tahfidz. Gitu. Di Sunan Pandanaran. Berapa lama? Di situ 1 tahun udah bisa, alhamdulillah 5 juz, udah 6 juz bisa ini. Ya. 1 tahun tuh 5 juz, 5 sampai 6 ya, karena itu khusus tahfidz. Kalau khusus mungkin ya. Terus dari Jogja ke Al-Mashhad cuma 6 bulan bisa Al-Mashhad itu di mana? Di Cijurei. Cijurei itu. Sukabumi, ya, Cijurei Sukabumi. Ya, langsung bisa memenuhi syarat 6 bulan, di situ langsung berangkat ke Yaman, iya. Cuma 6 bulan. Kebanyakan yang lain antri kan, ada yang 1 tahun 2 tahun. Kalau belum memenuhi syarat nggak bisa berangkat. Emang syaratnya apa? Yaitu juz amma, hadis arba'in, safinah, jurumiyah, sama risalatul jamiah. 5 kitab itu harus menguasai. Bukan sekedar hafal berarti ya. Luar biasa nih. Bukan sekedar hafal juga. Iya. Kalau di Tasik itu tadi? Tasik itu pesantren tahfidz sebelum ke Mashhad ya, sebelum ke Mashhad di Tasik. Terus lalu pas ke Yaman itu sendirian apa sama siapa di? Kalau ke Yaman ada rombongan kalau nggak salah 7 orang yang masuk yang eliminasi yang lulus gitu. Ada guru pendamping ya, mungkin ada semacam guru pendamping di sana. Pendamping. Dan di sana mungkin kalau misalkan belajar khusus apa itu di sana? Khusus ada semua bidang sih dikaji ya. Semua bidang dikaji. Pak Hilmi sendiri waktu itu di sana? Ngambil fikih sama tahfidznya. Fikih sama tahfidz ya. Tahfidz yang diperdalami, tapi semuanya juga dikaji. Tapi yang sering dikaji itu tahfidznya sama fikihnya. Berarti di Yaman tuh tadi berapa lama? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Di Rubat Tarim. Jadi langsung ke sana itu pas kebetulan ada kamar kosong, jadi khusus langsung ke tempat VIP. Jadi nggak ke cabangnya dulu gitu, di sana langsung ke. Nah, bisa pulang-pulang ke Indonesia itu apakah waktu itu tuh memang sudah di perpanjang paspor? Ya. Untuk perpanjang paspor. Ya, perpanjang paspor kan di situ boleh pulang, tapi ini sayang beasiswa mau gimana ini? Dipakai umroh aja. Jadi dari Yaman dipakai umroh ke ini. Iya. Mungkin nanti bisa ke sana lagi sama Abu mungkin. Insya Allah. Amin. Ya itu kemudian tidak lama dari sana, dari Yaman langsung ngajar di mana? Apa langsung ke Kuki? Langsung ke Kuki. Setelah pulang dari Yaman itu 1 bulan perkiraan ya, dapat istri dari dari Sukabumi. Ternyata yang dari Sukabumi ini pesantrennya itu dari di Abuya Panjalu. Anak-anaknya ini sama pesantren di Yaman di sana gitu. Setelah nikah 1 bulan ya mencari-cari untuk memanfaatkan ilmu, ketemu di Kuki. Alhamdulillah. Luar biasa ya perjalanan rihlah ilmiahnya, perjalanan mencari ilmunya luar biasa nih. Kalau saya belum ada apa-apanya, paling Sumedang, Bandung, udah Cianjur ya sebenarnya. Lebih ilmunya. Sumedang, Bandung, Cianjur, ya nggak jauh dari situ. Paling kalau ada training seminar ke Bogor, Jakarta gitu ya. Baik.
mungkin kita nanya-nanya dikit ya tentang keseharian Pak Hilmi. Mungkin di sini kegiatannya kalau selain mengajar apa Pak Hilmi? Ya, kalau selain mengajar, kalau pagi-pagi selain dari sekolah, pas pulang dari sekolah, kalau pagi sih sebelum ke sekolah kita rutinitas ya berjamaah subuh kan, karena kan di sini kalau dekat masjid jadi sering bolak-balik ke masjid, apalagi punya anak ini jadi gampang gitu kalau punya anak ya murojaah, menambah hafalan. Kalau di rumah banyak ini paling habis ba'da subuh langsung ke masjid. Setelah itu ya pulang dari masjid persiapan sekolah. Mulai dari pagi sampai pulang sekolah itu ya sekalian kan istri ngajar di TPQ, jadi nunggu pulangnya nunggu pulangnya sekalian TPQ. Aku jadinya full day. Jadi Pak Hilmi itu bersama istrinya tuh ya ikut ikut membangun lah Quranic Kids ini, ikut bergabung. Pak Hilmi di SD Quranic Kids, kemudian kalau Bu Nur di TPQ ya, sekolah sorenya ya, di sana sama-sama di Quranic Kids. Nah, mungkin apa lagi ya? Nah, kira-kira Pak Hilmi pengalaman selama ini ngajar, kemudian Terus waktu kesan-pesannya? menemukan Quranic Kids itu kayak gimana? Oh iya betul, sebelum ke sana ya. Kok tiba-tiba nyantol di Quranic Kids gitu ya? Kenapa nyangkut di sini? Nyangkut di sini, apakah ada yang nyangkut gitu, baju atau apa? Ya alhamdulillah ya. Pertama sih ini mencari-cari ya untuk mengamalkan ilmu dari sana gitu, dari Yaman, dan keduanya sekalian untuk mendidik ya, bergabung supaya anak saya supaya bisa tahfidz, supaya bisa jadi pemimpin, supaya jadi ulama, dan juga tidak luput dari ini ya, doa-doa semuanya dari Yaman, dari semua guru-guru. Alhamdulillah mencari tempat sekolah tahfidz ya ditemukan secara langsung gitu ya. Setelah pulang dari Yaman, alhamdulillah menemukan sekolah yang memang itu adalah sekolah yang luar biasa, satu jalur dengan ya, kalau istilahnya kalau di sana itu, kalau di Yaman ya emang semestinya usia segini ini udah menimba hafalannya, ininya, tahfidnya, hadisnya, ya udah komplit lah segala semuanya di yang sekolah tahfidz ini, hadisnya, ininya, sekolahnya. Alhamdulillah, dan rencananya mau masukin anak saya ke TK. Ternyata waktu ke TK itu ditanyakan ada ini, katanya ada lowongan di SD. Alhamdulillah ya sekalian masukin anak ya, alhamdulillah bisa diterima di SD Quranic Kids. Ya, kemudian mungkin ada motivasi lain Pak Hilmi kenapa mengajar, kenapa mungkin ya ikut terjun dalam dunia pendidikan, mungkin yang dulu mah tidak terpikirkan, dulu amat gitu ya, tidak terpikirkan kok ini apa, ternyata sekarang mungkin terjun di dunia pendidikan dan mungkin menikmati juga. Nah, kira-kira motivasinya apa nih Pak Hilmi? Ya, motivasinya ya alhamdulillah, motivasinya ya terbawa gitu ya, yang dulunya hafalan itu kemana, dengan bergabung dengan Quranic Kids ini, hafalan saya kembali gitu, hafalan saya kembali dan terpanggil kembali yang dulunya di Yaman itu, oh gini hafalan surat ini saat ini, ternyata yang dibacakan imam di masjid Tarim ini ya ada juga di Quranic Kids gitu ya, yang biasanya sholatnya gitu ya, yang dijaharkan itu juz 29, memang di sana itu sudah terbiasa. Seperti sholat Jumat yang dibacakannya surat Al-Jum'ah dan Al-Munafikun, ternyata di Quranic Kids juga ada ya hafalannya itu ya. Ya itulah motivasi. Atau ada harapan lain kenapa saya ngajar di sini ya, supaya mungkin apa gitu ya, ada harapan lagi mungkin untuk Abu sendiri, mungkin ada harapan mungkin cita-cita ya, cita-cita udah besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Abu mau jadi apa? Jadi apa? Ya harapannya ya alhamdulillah ya sudah terbukti ya, karena di Quranic Kids hafalannya sudah agak jauh, terus
hafalannya juga sudah tentu kan. Kalau hafalan-hafalan yang di lain tidak tentu di apa, tidak tentu dites atau dimunakosyahkan. Sedangkan di Quran Kids kan ada munakosyahnya, ada uji publiknya, ada yang lainnya. Nah itu yang apa, yang mantap banget gitu ya, hafalannya itu yang memang itu harus dikaji seusia dini gitu ya. Karena kalau tidak usia dini, kapan lagi kalau udah besar nanti susah ininya, hafalannya susah masuknya. Ada rencana mungkin buat Abu nanti udah lulus misalkan di Quranic Kids School, misalkan mau disekolahkan, pesantrenkan kemana, mungkin ada langsung dipecelengkan ke Yaman, langsung ke Yaman aja, atau bagaimana Pak Hilmi, punya rencana atau proyeksi? Ya, insya Allah sih kalau setelah di Quranic Kids ya kita jalurkan ke sana gitu ya, karena untuk ya menjelajahi selanjutnya gitu ya, ilmu-ilmu yang selanjutnya, dan itu sangat ya manfaat gitu ya, udah terasa oleh saya gitu. Iya. Alhamdulillah, jadi ya sudah satu jalur lah gitu, insya Allah ya, satu jalur, satu visi, satu cita-cita, satu harapan. Nah sebetulnya itulah yang kami harapkan ke rekan-rekan guru juga. Makanya waktu kemarin sering pertemuan dengan para guru, terutama dalam rangka menyamakan visi ya, menyamakan visinya, katakan misalkan ingin mencetak calon ulama, anak-anak kita ingin jadi ulama, karena ulama tuh betul-betul ya dia faqih fiddin, paham ilmu agama, ya bisa dikatakan juga puncak-puncaknya kesolehan gitu ya, dia faqih fiddin, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu ketika ini visi ini disimpan, dikuatkan, dituliskan, oleh karena itu ya saya sendiri ya, kami sendiri ya, saya dengan istri, nah kalau begitu, kalau misalkan anak saya nanti akan menjadi ulama, kira-kira setelah sekolah di sini kemana? Ke Quranic Kids, pasti yang sejalur. Setelah di Quranic Kids, kami sendiri ya anak kami sendiri ya, sekarang sudah didaftarkan ke pesantren yang satu jalur ke sana. Nanti yang kira-kira setelah lulus di pesantren ini tuh, kira-kira bisa nggak melanjutkan di Al-Azhar Kairo misalkan, bisa nggak melanjutkan ke Ummul Qura, karena target kita ya, harapan kita dia itu nanti akan menjadi ulama. Kami proyeksikan seperti itu untuk anak saya yang pertama, anak saya yang kedua juga begitu, anak saya yang ketiga juga sekarang sudah, walaupun masih TK, kami sampaikan kepada yang anak yang ketiga ini, nanti Afia gitu ya, walaupun masih TK, nanti sekolahnya pesantrennya di sini. Nanti kalau sudah pesantren di sini, nanti melanjutkan sekolah kemana gitu ya. Kami betul-betul memproyeksikan. Kenapa berharap seperti itu? Ya kenapa kami melakukan seperti itu? Karena tadi ada harapan, ya betul-betul ingin anak kami itu betul-betul bukan sekedar soleh, tapi betul-betul mencapai puncak kesolehan, yakni dia menjadi seorang ulama gitu ya. Dan ketika menjadi seorang ulama, tentu pahalanya akan mengalir kepada orang tua, pahala jariah, pahala akan kepada kita semua selaku orang tua, insya Allah. Nah itu, nah kalau misalkan kita nggak punya visi, katakan, atau nggak punya targetan, ya nggak akan jelas gitu ya. Contoh mungkin saya tanya ke Kang Rifki sebagai kameramen gitu ya, tadi ada berapa mobil Avanza yang ini yang kelihatan sama Kang Rifki, tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi kalau misalkan ditarget dari pas keluar tadi, kata saya itu pas berangkat, Kang Rifki, tolong nanti kalau ketemu mobil Avanza, ya, saya sebutkan mereknya nggak apa-apa, walaupun nggak dibayar ya. Nanti kalau ketemu Avanza, hitung ada berapa Avanza. Kalau dari awal ditargetkan, paling ya nanti pasti Kang Rifki ya sebagai kameramen menghitung, oh iya Avanza satu, yang ini yang kedua, ini yang ketiga. Nanti pas sampai sini ditanya ada berapa, katakan ada 10 tadi, ada 10 Avanza gitu ya. Nah ketika ditarget, tentu jelas gitu kan, jelas apa yang ini yang diingat, jelas yang dituju gitu ya, jelas apa yang harus saya lakukan gitu ya selama di perjalanan. Nah begitulah pentingnya target. Ketika kita punya target juga dalam kehidupan, kita punya visi dalam kehidupan, mau nanti
jadi inilah misalkan, oh berarti untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan bukan sekedar ulama, tapi ulama betul-betul dia tuh mujtahid mutlak gitu ya. Oh berarti ilmu apa nih yang akan dipelajari oleh anak saya? Kalau sekolah di mana? Kalau pesantren di mana? Ya, setelah dari sekolah ini nanti akan melanjutkan kemana? Nah, terus ya, itu ikhtiarnya. Adapun misalkan hasilnya, ya kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Nah mungkin itu ada lagi, Bu Nur ya, mau sama Bunda, mau sama Bunda diwawancaranya langsung, langsung aja. Nah ini Bu Nur, mungkin itu. Kira-kira apa motivasinya apa atau kesan-kesannya setelah ikut bergabung di Quranic Kids? Mungkin kesan-kesannya alhamdulillah ya, selain anak juga kan belajar, saya sebagai orang tua juga ikut belajar tahsinnya, ikut belajar ilmu fikihnya juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terus selain itu kami mengajar bisa bawa abudi seperti kemarin mabit, tapi alhamdulillah alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya merasa satu arah, merasa sejalan gitu. Dulu pernah sebelum menikah pernah mengajar juga di TK ya, cuman sebentar. Sebetulnya hanya sebagai pengabdian gitu ya, karena kan yang punya TK itu masih saudara. Tapi ke TK itu kan TK-nya umumnya biasa. Ke TK itu saya lagi pesantren di, bisa dikatakan tahfidz atau qori gitu ya, tapi tidak lama sih, tidak lama. Karena berbenturan, jadi berbenturan terus merasa tidak enak juga, terus ada kendala dari orang tua, katanya udah lanjutkan saja pesantren gitu ya. Ya dilanjutkan saja, tapi kalau memang dibandingkan dengan yang sekarang yang saya jalani dalam proses belajar mengajar, enjoy sekarang gitu ya. Merasa apa ya, bisa bersama-sama gitu, tidak hanya dengan, jadi solidnya itu tidak hanya dengan guru TPQ saja gitu ya. Alhamdulillah, merasa keluarga aja gitu. Alhamdulillah. Berarti dulu tuh emang rihlah ilmiahnya juga sama pesantren? Pesantren di Panjalu. Panjalu tuh di Tasik. Sukabumi. Oh iya, salah. Kan, Sukabumi. Sesepuhnya itu Abuya Panjalu itu gurunya Habib Syah ya. Habib Syah itu gurunya abunya juga. Jadi memang satu ya gitu. Berarti mungkin dari usia SD atau gimana pesantren waktu itu? Setelah SMP. Setelah SMP ya. Pesantren berapa lama berarti pesantrennya ya? Sekitar 2 tahunannya itu sekitar 2 tahunan. Karena waktu itu teh apa ya, meninggal mama gitu ya, jadi tidak bisa melanjutkan gitu, karena kan anak pertama, ayah di rumah sakit-sakitan gitu. Tapi ayah masih ada? Udah meninggal. Oh, dua-duanya udah meninggal. Ya, hari Senin, Jumatnya meninggal. Menikahnya hari Senin ya. Sempat menjadi wali dulu gitu. Sempat jadi wali dulu. Ada berapa saudara? 1. Adik ya. Berarti ada yang sekarang di pesantren. Oh iya, ada di pesantren. Di majlis ya sekarang. Iya, alhamdulillah udah. Ya, Masya Allah. Berarti kalau waktu itu pesantren khusus juga atau bagaimana? Salafi. Salafi ya, khusus pesantren. Salafiyah ya mungkin. Khusus salafiyah. Setelah itu mencari pesantren yang bisa masih di saudara ya. Kebetulan kan Abuya Panjalu itu masih ada saudara dengan uminya, istrinya. Mencari pesantren yang bisa kalau tiap minggu bisa pulang dulu lihat ayah gitu. Ternyata ada di daerah Cipetir. Masih di daerah Sukabumi. Di adiknya istri Abuya, ya. Jadi dilanjutkan di situ, cuman di situ kebanyakannya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Tadi sudah kesan-kesannya setelah ya ikut berdedikasi lah di Quranic sekolah tahfidz. Apalagi harapan berdua. Harapannya apa ya? Harapannya bisa lebih apa ya? Apa tuh enggak?
Harapan untuk Kuki apa untuk? Untuk ya apa apa aja. aja misalkan untuk apa Abun depan. masa depannya gimana, kedepannya gimana, harapan ke depan gitu. Harapan kedepannya mudah-mudahan semua cita-cita kita yang terwujud untuk menjadikan Abud ini calon ulama dan pemimpin, mudah-mudahan Amin, jadi ulama insyaallah. mustahid. Amin. Dengan apa ya, dengan sekarang menyekolahkan di Kuki, sebetulnya ketika 1 tahun di Kuki TK ya, Abud itu sangat melejit kalau bagi saya ya. Sebelumnya itu kan kalau di rumah kadang susah gitu ya untuk tahfidz, ternyata pasti target 1 tahun itu 1 juz ya, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Hanya berterima kasih untuk semua guru-guru Kuki, untuk semua Insyaallah. ini mudah-mudahan kedepannya Qur'ani Kids semakin maju, semakin berkembang. Amin 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 ya Allah. Apa yang dicita-citakan Qur'ani Kids cepat terkabul Amin oleh insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Apalagi sekarang kan hari Jumat di bulan Ramadan, mudah-mudahan dikabulkan ya. Amin, amin. Abud hafalannya udah berapa sekarang? Udah juz berapa? Udah mau selesai loh juz 29-nya. Juz 29 udah mau selesai ya. Insya Allah. Insyaallah, ya. Baik, kalau dari Pak Hilmi ada yang ingin disampaikan? Ya, cukup. Baik, mungkin itu. Baik, mungkin itu bincang-bincang singkat ya dengan Pak Hilmi, tapi luar biasa ya. Tadi di Bu Alfa saya dapat ilmu, sekarang bersama Pak Hilmi juga saya dapat ilmu, ya kami dapat ilmu dari Bu Nur juga dapat ilmu, luar biasa nih Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga buat ilmu juga buat sahabat-sahabat yang nonton ya Insya Allah. Baik, mungkin itu dulu bincang-bincang dengan Pak Hilmi yang singkat dan padat penuh hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.